Hey guys, welcome back to my channel di Doro Bukan Games. Jadi di video kali ini gue akan membahas buku horor. Buku horor dari konten kreator horor terkenal Indonesia, yaitu Risa Saraswati, yang memiliki channel Jurnal Risa. Dia sudah menelurkan banyak novel-novel horor yang menceritakan pengalaman hidup teman-teman hantunya si Risa. Pasti lo juga udah tahu ya apa aja nama novelnya. Tapi sebelum gue masuk ke videonya dan membahas buku apa yang akan gue bahas, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya yang membahas buku ataupun games. Oke? So, kita langsung mulai aja videonya. Enjoy. Oke, seperti tadi yang gue bilang di opening, gue akan membahas buku horor dari Jurnal Risa atau dari Risa Saraswati. Bukunya apa? Yaitu Asih. Ya, gue dapet buku ini dari Bukune, dari akun Instagram Bukune. Waktu itu lagi awal-awal corona, lagi awal-awal tagline di rumah aja. Instagram Bukune membagikan ebook gratis di Play Store dan buku-bukunya dari Risa. Ya, gue download Asih sama Danur kalau nggak salah, karena Mamadah kalau nggak salah. 3 itu aja sih. Dan gue lebih milih, kenapa gue prefer fokus ke Asih, karena kalau lo lihat filmnya Asih, ya filmnya Asih yang Danur Universe spin-off dari Danur, itu serem. Menurut gue itu serem, creepy banget. Jump scare-nya sedikit, tapi itu bikin merinding gitu loh. Dan ketika gue baca buku ini pun, dia memberikan vibe yang sama. Memberikan vibe yang sama dari filmnya. Cuman ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Oke, kita mulai mungkin dari cover dulu. Di sini cover udah jelas. Di sini ada gambar penampakan perempuan yang Asih. Terus buku ini memiliki sekitar 189 halaman. Ada 190 lah ya, mungkin dibunderin sama kata terima kasih. Terus juga buku ini menurut gue pribadi sangat bagus. Ya kan, gue sangat bagus. Gimana Risa menceritakan perjalanan hidup seorang Asih, dimulai dari dia hidup sampai dia meninggal, sampai ditanya sampai ada sedikit cerita-cerita warga mengenai Asih yang menurut gue ini yang gue nggak temukan di KTJ, karena KTJ itu kan hanya dari sudut pandang hantunya, tapi nggak ada dari sudut pandang warganya. Di sini ada cerita tentang mengenai penampakan Asih gitu kan. Dan menurut gua ini cukup bagus. Ini cukup bagus banget untuk kalian baca. Dan kalau nggak salah Gramedia sudah merilis cover baru, cover versi movie-nya Asih. Kemarin gue udah lihat di Gramet juga, itu cukup serem. Bagus banget. Tapi karena gue udah punya buku e-book, jadi gue nggak beli lagi. Mungkin kalau seandainya gue belum punya e-book, mungkin gue akan beli versi covernya. Oke. Terus gimana pendapat gue tentang buku ini? Buku ini di awal-awal bab bercerita tentang kehidupan Asih, ya kan? Dia dari masih kecilnya tinggal di desa, di sebuah kampung. Situ dia dibesarkan bersama orang tuanya. Kemudian orang tuanya punya adik lagi 2 orang. Di sini diceritakan Asih sangat mencintai anak kecil dan juga adik-adiknya. Namun karena ada sebuah kejadian di mana si Asih diajak menikah oleh warga kampung di desa itu, lalu Asih menolak, sehingga warga kampung berpikir Asih itu sombong. Padahal sih nggak begitu. Menurut gue pun Asih hanya meminta kalau memang dia ingin menikahi Asih ya pakai bukti. Jangan hanya ingin menikah, tapi juga mencintai dia sepenuh hati. Ya, itulah alasan kenapa Asih menolak si pria ini. Namun warga-warga di desa itu salah kaprah atau salah paham, dipikir Asih itu sombong, padahal tidak seperti itu. Hari-hari terjadi, akhirnya Asih memutuskan untuk pindah ke kota, yaitu kota Bandung. Di sana Asih mendapat pekerjaan menjadi asisten rumah tangga, menjadi babysitter, lalu menjalani hari-harinya di sana. Dan gue pribadi
buku ini ada beberapa hal yang cukup mengerikan. Mungkin ini akan sedikit spoiler. Ini akan gue tulis spoiler alert. Di sini ada satu cerita yang sangat mengerikan. Jadi waktu itu, jadi Asih ini meninggal karena bunuh diri di rumah majikannya. Suatu hari majikannya ini baru merekrut supir baru. Terus pas lagi dia baru beberapa hari kerja di situ, suatu malam dia ketemu dengan perempuan yang ada di situ. Dia ngobrol dengan perempuan itu, dan pada saat dia bertanya ke warga sekitar mengenai perempuan yang dia temui tadi malam itu, ternyata adalah sosok Asih yang sudah meninggal, yang sudah menjadi hantu. Jadi menurut gua itu cukup creepy. Dimana dia juga di sini Teh Risa juga menggambarkan hantu ini suka bergelantungan di pohon sambil tertawa, dan menurut gue itu cukup mengerikan. Jadi gue pribadi, buku ini sangat menarik. Buku cerita Asih ini juga memiliki nilai moral yang sangat tinggi, bahwa Asih ini ingin membantu keluarganya, dia mencintai keluarganya, kemudian dia juga mungkin karena Asih ini polos, jadi bisa bisa ada sebuah kejadian yang membuat dia bunuh diri. Kejadiannya apa? Kalian bisa baca sendiri aja di bukunya. Dan seperti biasa, jangan lupa buat kalian yang udah baca bukunya, bisa langsung komen di kolom komentar, kita diskusi seperti biasa. Terus untuk perbandingan dengan di filmnya adalah, di filmnya itu tidak diceritakan tentang Asih, ya kan, cuma Asih itu meninggal bunuh diri, suka menghantui warga, nggak sedetail dengan yang di buku. Dan ada satu kejadian yang sama di buku dengan di filmnya adalah tentang bayi yang hilang. Di filmnya itu ada bayinya si Darius hilang, dibawa sama Asih, dan di sini pun juga sama, ada bayi yang dibawa sama si Asih. Jadi itu doang kesamaan dari si buku dan filmnya. Sisanya ya beda jauh. Kalau gue prefer, gue lebih suka mana? Apakah suka bukunya atau lebih suka filmnya? Gue pribadi lebih suka filmnya. Oke, itu aja sih pendapat dari gue mengenai Asih, karya Risa Saraswati. Mungkin kedepannya gue akan membahas lagi buku-buku Risa yang lain. Jadi buat kalian yang penggemar Risa dan juga pengen tahu review gue seperti apa dan pengen ngobrol, jangan lupa subscribe aja channel gue. Oke? So, itu tadi adalah video gue tentang review buku horor Asih. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.